Oke, kita mulai Pak Bambang ya. Oke. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat pagi rekan-rekan KISP. Pada kali ini Anda sedang mendengarkan KISP Talk, program diskusi yang akan berbincang mengenai isu-isu terkini seputar pemilu dan demokrasi. Saya Hima, perkenalkan akan menemani Anda dalam perbincangan yang inspiratif dan mendalam pada sesi kali ini. Nah, pada sesi ketiga KISP Talk ini telah hadir Bapak Bambang Eka Jaya Widodo. Beliau merupakan akademisi dan pernah menjabat sebagai Ketua Bawaslu Republik Indonesia yang mempunyai banyak pengalaman dalam pemilu, pemilihan, hingga netralitas penyelenggara dan aktor negara. Banyak sekali permasalahan terkait dengan keadaan pemilu di Indonesia pada saat ini yang perlu kita refleksikan bersama, terutama menyangkut apakah pemilu kita benar-benar sudah menerapkan prinsip yang berkeadilan dan jujur seperti itu. Nah, di sisi lain pada saat ini muncul juga urgensi ya terkait dengan evaluasi semua aspek dalam RUU Pemilu dan RUU Pilkada. Banyak pihak menilai bahwa kerangka hukum kita masih belum sempurna, tumpang tindih regulasi, namanya koordinasi antar lembaga pemilu juga masih banyak permasalahan. Nah, mungkin sebelumnya juga kami ucapkan terima kasih Pak Bambang atas kesediaannya dan kesempatannya untuk bisa berbincang Pak dalam KISP Talk kita kali ini. Nah, Pak Bambang mungkin berkaitan dengan diskusi kita atau ngobrol kita pada hari ini, izin saya memberikan satu pertanyaan Pak untuk di awal ini, Pak Bambang. Menurut Pak Bambang sendiri, Pak Bambang Pak, misalnya bagaimana Bapak melihat berkaitan dengan prinsip keadilan dan dalam pelaksanaan pemilu dan pilkada 2024 di Indonesia? Apakah, saya Pak Bambang, apakah pemilu kita itu sudah mencerminkan asas free and fair election seperti itu Pak? Nah ini mungkin pertanyaan yang bisa menjadi pemantik Pak bincang kita kali ini. Itu Pak Bambang. Oke, pertanyaan yang sangat bagus saya kira Mas Hima. Memang salah satu persoalan yang boleh dikatakan masih menjadi concern ya dalam penyelenggaraan pemilu kita adalah soal isu free and fair election ya, terutama fair election. Jadi di balik kata free and fair itu tentu ada beberapa kondisi yang mungkin sangat membutuhkan perhatian, menyangkut aspek hukum, regulasi, perundang-undangan, dan sebagainya. Kemudian secara politik juga itu menjadi persoalan yang harus diperhatikan, bagaimana perilaku politik para elit politik kita dan kemudian partai politik dan kemudian kondisi yang dihasilkan dari situasi-situasi itu pasti akan menjadi salah satu isu yang penting diperhatikan. Kemudian juga secara sosial maupun secara teknis ya. Jadi banyak sekali dimensi free and fair election ini yang harus kita perhatikan bersama. Secara regulasi tentu kita boleh mengatakan sebetulnya regulasi kita itu sudah cukup baik gitu ya. Sampai kemudian terjadi perubahan-perubahan regulasi mendadak di tengah proses pemilu yang kemudian justru menimbulkan kesan tidak fair gitu. Ya ini ya, saya tidak akan menutupi lagi salah satu isu yang paling membuat pemilu kita tidak fair itu adalah perubahan syarat usia calon presiden dan wakil presiden di tengah-tengah tahap pencalonan di mana orang sudah mendaftar lalu kemudian tiba-tiba ada perubahan persyaratan di tengah-tengah proses itu gitu untuk mengakomodasi seseorang yang sesungguhnya tidak cukup umur. Nah, di situ sendiri sebetulnya menunjukkan bahwa secara regulasi hukum kita itu
tidak fair gitu. Belum apa-apa sudah tidak fair gitu dari aspek itu saja. Sesederhana itu sebetulnya persoalan yang muncul. Orang langsung melihat ini tidak fair gitu. Karena aturan berubah untuk mengakomodasi seseorang supaya bisa ikut kontestasi itu jelas di dalam hukum yang manapun itu tidak diperkenankan gitu. Apalagi kemudian ada indikasi keterlibatan uh, ordal ya, orang dalam gitu ya, yang justru menambah ketidakfairan itu menjadi masalah yang sangat serius itu. Tetapi sebetulnya di balik itu juga ada persoalan-persoalan politik yang juga kita lihat salah satu masalah serius kita ya. Ini berkait dengan pencalonan, bagaimana upaya menghambat seseorang menjadi calon tidak hanya di pilpres, di pileg atau tapi juga di pilkada gitu ya. Banyaknya calon tunggal, pemborongan partai dan segala macam sehingga orang lain tidak punya kesempatan untuk mencalonkan diri dengan partai yang begitu banyak tapi kesempatan mencalonkan diri menjadi tidak ada, itu juga salah satu bentuk tidak free, tidak fairnya election kita gitu ya. Dan gejala itu saya kira menjadi salah satu bukti bahwa pemilu kita jauh dari kata free apalagi dari kata fair gitu ya. Jadi kompetisinya itu tidak ada, bahkan yang terbaru di mana Banjarbaru itu udahlah calonnya cuma satu, lawannya kotak kosong aja nggak disediakan gitu. Jadi eh, kalau orang memilih calon yang bersangkutan itu sah, kalau tidak memilih calon itu tidak sah suaranya. Nah, itu jelas tidak fair itu. Dan untungnya MK masih memerintahkan untuk diulang, walaupun kemudian kita bisa masuk ke persoalan-persoalan yang lain di mana menimbulkan masalah baru dalam proses politik kita, misalnya politik uang ya. Itu juga menimbulkan unfairness yang sangat jelas terlihat dalam kompetisi kita. Nah, di masalah sosial sebetulnya persoalan fairness itu juga timbul dari ini patronase klientelisme yang merupakan bagian dari budaya politik kita ya, sehingga kemudian menjadi sangat sulit mengharapkan pemilu yang fair gitu. Nah, politik uang itu sendiri berkontribusi besar terhadap isu patronase klientelisme yang terjadi dalam pemilu kita, yang membuat kemudian isu fairness itu jauh dari pemilu kita. Nah, soal-soal yang lain adalah soal-soal teknis, misalnya penegakan hukum itu juga menjadi kendala, apalagi kita bicara soal netralitas penegak hukum ya. Saya tidak cuma ASN, tapi juga netralitas penegak hukum yang kelihatan sekali tidak tidak berusaha menjaga netralitasnya begitu. Dan ini saya kira menjadi persoalan yang serius ke dalam konteks kita berbicara tentang isu keadilan pemilu, terutama free and fair election. Jadi terlalu banyak dimensi yang harus diperbincangkan sebetulnya ketika kita bicara isu free and fair election ini, sehingga kemudian eh, saya sih menyarankan kita harus memilah-milah gitu, mana yang mau kita prioritaskan. Karena kalau semua saya kira waktu 2 jam nggak cukup kita bicarakan satu persatu isu tersebut gitu. Ya, jadi eh, catatan saya itu mungkin yang bisa kita perdalam dari masing-masing aspek tadi, hukum, politik, sosial maupun aspek teknisnya gitu ya, bisa kita perluas, bisa kita perdalam dari masing-masing dimensinya. Saya kira begitu, Mas Ima. Baik, Pak Bambang. Menarik, Pak. Mungkin berkaitan kan Pak Bambang pernah menjabat sebagai Ketua Bawaslu seperti itu, Pak. Lalu bagaimana Pak Bambang hari ini melihat terkait dengan penegakan hukum pemilu dalam segi mekanisme, Pak? Karena saya melihat efektivitas dari Gakumdu ya biasanya, Pak. Bawaslu, Gakumdu, polisi, kejaksaan, lalu DKPP, ini Pak Bambang hari ini melihat seperti apa, Pak, dalam menjaga Ya, integritas pemilu di Indonesia? ya, dalam beberapa hal saya kira masih masih jauh dari kata memuaskan ya. Terus terang kita harus mengakui bahwa ada problematik serius dari sisi penegakan hukum pemilu karena eh, apa namanya eh,
lembaga-lembaga yang terlibat itu juga belum cukup berhasil sebetulnya untuk betul-betul mencegah apalagi menindak pelanggaran-pelanggaran yang terjadi gitu ya. Ambil contoh misalnya soal isu politik uang ya, yang paling mudah kita baca dalam dalam kasus pemilu kita. Terlalu banyak politik uang yang terjadi, tapi juga terlalu sedikit yang ditindak begitu. Jadi kesannya malah terjadi pembiaran terhadap praktek politik uang ini, sehingga kemudian eh, sulit untuk dikatakan ada penindakan yang efektif, pencegahan maupun penindakan yang efektif terhadap itu. Tapi sebetulnya nggak cuma politik uang ya. Kalau kita lihat eh, apa namanya persoalan-persoalan yang tadi kita bicarakan itu, masalah-masalah yang lain yang serius di pemilu kita yang lalu adalah isu tentang ketidaknetralan, terutama yang banyak disinggung adalah kepolisian ya, yang menggunakan istilah partai coklat gitu ya, yang eh, menimbulkan kesan kemudian bahwa kepolisian Republik Indonesia itu tidak menjaga netralitasnya dengan baik gitu. Ya, sehingga kemudian kepercayaan publik terhadap penegakan hukum pemilu yang melibatkan kepolisian dan Bawaslu juga menjadi menurun gitu. Nah, ada beberapa kasus di mana penegakan hukum itu bisa terjadi, tapi itu kerja keras yang sangat luar biasa dari berbagai macam pihak. Tapi secara umum tidak terjadi upaya pencegahan yang sistematis terhadap penegakan hukum pemilu gitu. Apalagi kemudian dari sisi regulasi kita tahu pengaturan tentang politik uang itu punya banyak kelemahan, sehingga kemudian menjadi alasan untuk tidak ditegakkan gitu. Sudahlah peraturannya sendiri punya kelemahan di sana sini, niat untuk menegakkannya juga sangat rendah, sehingga kemudian kesannya diabaikan begitu, sehingga kemudian menjadi sangat buruk dampaknya terhadap free and fair election itu gitu. Apalagi kalau menyangkut apa yang kita sebut dengan pork barrel politics ya, di mana pemerintah atau dana-dana pemerintah digunakan untuk keuntungan eh, politik calon-calon tertentu ya, menggunakan bansos, menggunakan bantuan-bantuan pemerintah untuk menarik simpati rakyat dan sebagainya, yang lebih kepada populisme sebetulnya daripada sebuah upaya untuk menyejahterakan masyarakat. Justru hal-hal seperti itu luput dari perhatian penindakan yang tegas, apalagi kemudian dengan alasan regulasinya tidak memadai. Dan itu tentu menjadi salah satu kondisi yang apa namanya memperkuat kesan bahwa fairness itu tidak ada ya. Kemudian yang juga menjadi perhatian kita tentu adalah uh, intervensi aparat sipil negara, kemudian politik dinasti, ya, kemudian juga sikap apa birokrasi yang tidak netral dan segala macam, termasuk pengaruh TNI Polri, itu saya kira harus menjadi prioritas dalam persoalan ini. Ya, yang penegakan hukumnya sangat sulit karena kemudian melibatkan pihak lain yang belum tentu mau melakukan tindakan penegakan hukum ya. Menyangkut netralitas ASN misalnya, Bawaslu tidak punya kewenangan melakukan tindakan. Tindakan itu dilakukan oleh atasan yang berhak menjatuhkan hukuman. Tapi kita tahu sendiri sangat lemah itu proses penindakan terhadap aparatur sipil negara yang tidak netral gitu. Dan seringkali yang terjadi adalah mereka juga dilindungi oleh aparat-aparat negara yang merasa diuntungkan oleh tindakan tidak netral itu, dan ini juga menjadi masalah. Kemudian persoalan-persoalan administrasi pemilu ya, seperti data pemilih yang tidak akurat, sistem informasi yang juga bermasalah, kemudian pemilih-pemilih yang termarginalkan dan terabaikan itu juga jadi bagian serius untuk yang sulit untuk ditegakkan apa aturannya ya. Termasuk di kita masih data pemilih kita masih belum baik. Nah, walaupun sudah semakin baik ya prosesnya, tetapi masih terjadi persoalan-persoalan yang
tidak tidak mudah diselesaikan, menyangkut keakuratan data pemilih kita termasuk sistem informasi yang digunakan. Saya kira itu masalah-masalah yang tidak tidak sekali lagi tidak mudah diselesaikan, tetapi menjadi bagian yang harus diperhatikan ketika kita bicara tentang keadilan pemilu secara keseluruhan begitu. Oke, baik, Bang, menarik. Jadi banyak sekali ya berkaitan dengan penegakan hukum pemilu yang masih menjadi PR kita bersama terkait dengan penyelenggaraan pemilu ataupun pilkada di Indonesia ini. Mungkin ngobrolin tadi Pak berkaitan dengan permasalahan politik uang, kemudian mungkin juga dinasti politik ya. Nah, kemudian ini kan bermasalah juga tadi berkaitan dengan penetapan hukum pemilu. Yang mungkin saya kira juga tentu berawal dari penetapan hukum pemilu yang memang masih apa ya, Pak Bambang tadi bercerita masih banyak celahnya seperti itu. Nah, kemudian terakhir wacana revisi Undang-Undang Pemilu dan Pilkada juga pada akhirnya tenggelam juga, Pak. Kami di KISP, kita juga di KISP, istilahnya juga baru istilahnya mengawal seperti itu, Pak ya. Kita mengawal bersama untuk merevisi. Nah, menurut Pak Bambang sendiri, apa ya, terkait dengan revisi Undang-Undang Pemilu ini, apakah juga menjadi masih apa ya istilahnya kita masih eh, bisa dikatakan optimis Kak, karena memang terakhir wacana revisi Undang-Undang Pemilu ini bahkan akan dilaksanakan di awal tahun 2026 gitu Pak. Mungkin kalau menurut saya kan kalau Undang-Undang Pemilu ini bisa di apa ya Pak, dijalankan kan 2 tahun sebelum penyelenggaraan gitu. Nah kalau ketika memang baru di apa jalankan di awal tahun 2026, apakah ini memungkinkan Pak gitu di pemilu 2029 ini tidak mengulang seperti pemilu 2024 gitu Pak. Nah mungkin Pak Bambang Ya. gimana Pak tanggapannya berkaitan dengan itu? Iya, ideal dari sisi waktu ya, persiapan pemilu itu minimal 1 tahun sebelum penyelenggaraan itu sudah selesai mestinya. Jadi regulasi itu harus sudah tersedia minimal 2028 ya, minimal, sehingga 2000 sudah selesai, termasuk rekrutmen. Jadi kalau dengan rekrutmen saya kira 1,5 tahun sebelumnya itu harus sudah beres sebelumnya. Nah, jadi masalah kita adalah kalau dimulai 2026, saya tidak yakin baru selesai di 2027, mengingat banyaknya agenda yang harus dibicarakan ya. Daftar inventaris masalah yang muncul dari persoalan pemilu-pemilu kita itu sebetulnya sangat banyak gitu, sangat banyak, dan itu harus diantisipasi oleh undang-undang pemilu yang baru ya. Misal soal perubahan aturan main di tengah jalan itu yang terjadi pada pemilu kita yang lalu. Itu harus dicegah terjadi, itu minimal paling tidak 6 bulan sebelum pemilu sampai 6 bulan sesudah pemilu tidak terjadi perubahan peraturan-peraturan gitu. Jadi setahun sebelumnya sampai setahun sesudah pemilu tidak terjadi perubahan peraturan yang yang aneh-aneh gitu. Karena itu beresiko terhadap fairness tadi ya, kompetisi yang tidak adil gitu. Itu satu. Yang kedua misalnya soal bansos. Itu harus ada pasal yang mengatakan atau membuat aturan misalnya bansos itu tidak boleh diberikan pada masa pemilu. Masa pemilu itu ya sejak pendaftaran pemilih sampai selesai penghitungan suara gitu. Jadi bansos itu harus terjadi di luar pemilu sehingga tidak disalahgunakan. Misalnya ya kalau mau diatur seperti itu misalnya. Hal-hal yang lain yang juga harus diperhitungkan misalnya untuk menciptakan fairness itu adalah transparansi keuangan partai politik misalnya. Itu pasti akan menimbulkan perdebatan yang panjang itu. Dan tidak mungkin kemudian selesai dalam waktu yang singkat. Partai politik mana yang transparan soal keuangan? Tidak ada. Itu juga
pasti akan membuat persoalan yang serius kalau kita mau bicara soal keadilan pemilu gitu. Nah, eh, saya kira kita harus terus mendorong ya supaya revisi undang-undang pemilu itu harus segera dimulai karena memang sudah 2 kali pemilu dilaksanakan, termasuk juga agenda pemilu dengan pileg yang pilkada dengan pileg yang terlalu berdekatan itu juga harus ditinjau ulang waktunya, meskipun eh, efisiensi atau segala macam ingin dicapai, tetapi kalau kemudian justru kekacauan yang terjadi, maka itu harus dihindari terjadi pada tahun yang sama misalnya. Jadi selisih 2 tahun lah untuk memberi waktu kepada masyarakat juga untuk berpikir rasional gitu tentang pilihan-pilihannya, tidak ngaco jadinya. Nah, disinilah kemudian kita perlu terus membicarakan dan memperdebatkan revisi undang-undang pemilu ini, jangan sampai kemudian tenggelam dalam isu-isu politik yang tidak penting yang kemudian justru menghabiskan waktu dan energi bangsa ini gitu. Saya kira begitu, Mas Iman. Baik, Pak Bambang. Mungkin em, masih apa ya itu, masih panjang perjalanan pemilu kita gitu. Kemudian dengan waktu yang singkat ini, saya juga melihat penyelenggara pada hari ini juga pasca 2024 juga banyak longgarnya seperti itu Pak ya. Jadi mungkin apa keserentakan itu juga Pak membuat apa secara teknis pelaksanaan menjadi terkesan terburu-buru, tapi pasca pemilihan di Pilkada 2024 malah penyelenggara apa di tingkat bawah hari ini juga tidak banyak bekerja malah akhirnya gitu Pak. Nah, mungkin berkaitan dengan revisi Undang-Undang Pemilu dan Pilkada, menurut saya juga masih menjadi PR yang sangat penting. Tentu juga apa masih ada undang-undang partai politik yang mungkin juga tadi Pak Bambang menyinggung Iya. apa bagaimana hari ini partai politik juga belum transparan terkait dengan dana apa eh, atau partainya seperti itu ya Pak. Ya, tentu itu Ya. juga masih apa wacana yang mungkin masih apa jauh untuk bisa kita apa ulas bersama seperti itu Pak. Nah mungkin terakhir Pak ini berkaitan dengan Hmm. topik kita pada sesi ketiga kali ini, menurut Pak Bambang apakah pemilu serentak di 2029 itu eh, boleh kita masih optimis Pak dengan apa melihat kondisi kita saat ini atau menurut Pak Bambang bagaimana pendapat Pak Bambang terkait dengan keadilan hukum pemilu dan pilkada kita? Apakah pada akhirnya kita perlu untuk mereformasi secara besar-besaran seperti itu, Pak, terkait dengan evaluasi di tahun 2024 kemarin? Ya. Itu, Pak. Saya kira harus dievaluasi ya, dan apakah harus dirubah secara fundamental, tentu bisa berdebat soal itu. Tapi jelas bahwa ada beberapa ketentuan yang harus diakomodasi eh, dalam undang-undang pemilu yang tidak bisa ditunda lagi. Misalnya tentang putusan Mahkamah Konstitusi soal apa namanya threshold, ya, Hmm. baik itu di pilpres maupun di pileg ya. Itu juga di pilkada maksud saya. Itu juga harus diakomodasi dan menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi sebetulnya juga tidak nyaman dengan eh, mekanisme politik yang kemudian mengarah ke tidak fair itu ya. Terutama kasus-kasus di mana partai politik diborong kemudian tidak memberi kesempatan orang lain untuk mencalonkan diri. Sikap-sikap seperti itu menunjukkan bahwa ada yang salah di kepala partai politik kita itu gitu loh. Justru menghindari kompetisi tapi mematikan kompetisi dengan apa namanya dalam sistem yang multi partai tapi justru mematikan kompetisi gitu. Ini juga menunjukkan eh, ada yang harus dirubah di perilaku partai politik kita dan itu saya kira tidak bisa ditunda, harus segera diperbaiki. Kalau tidak, ini bisa menimbulkan masalah yang serius di kemudian hari gitu. Walaupun kewenangan membuat aturan tentang threshold itu masih menjadi miliknya
apa namanya pembuat undang-undang ya, dan MK hanya memberi rambu-rambu, tetapi itu saya kira menunjukkan bahwa ini harus dirubah. Nah, perilaku partai politik juga sebetulnya menjadi uh, salah satu yang harus diperhatikan untuk dirubah ya, terutama menyangkut tadi transparansi tadi itu. Dan itu saya kira bagian penting dari proses keadilan pemilu yang makin makin lama makin merusak dalam pemilu kita, sehingga kalau tidak ada upaya-upaya perbaikan sebetulnya tidak ada gunanya juga menyelenggarakan pemilu gitu, karena tak akan berulang lagi kejadian yang sama gitu, Mas Ima. Baik, Maka mungkin mendesak menurut saya sebetulnya tidak ada alasan untuk menunda terlalu lama revisi undang-undang pemilu, karena banyak persoalan yang harus dibicarakan dan harus transparan gitu. Nggak ada mestinya model-model penyelesaian pembuatan undang-undang kita yang main tembak dalam waktu semalam seperti kasus-kasus kemarin ya toh. Undang-undang TNI, Omnibus Law ya toh, main kebut-kebutan seperti itu tanpa partisipasi masyarakat yang bermakna gitu. Saya kira tidak boleh berlaku pada undang-undang pemilu karena itu berbahaya buat demokrasi kita gitu. betul Pak, 5 hari Pak kemarin. Ya iya kan, makin lama makin kurang ajar kan gitu caranya untuk menyelesaikan persoalan itu. Baik, jadi ada ketakutan juga Pak, ketika memang nanti undang-undang pemilu itu em, pada akhirnya akan dimulai di 2026 ataupun eh, apa waktu yang akan datang, itu mungkin nanti juga ketika apa ya itu dilakukan akan terkesan tergesa-gesa gitu Pak ya. Mungkin seperti undang-undang TNI yang mungkin kemarin disahkan tidak transparan, tidak apa ya eh, inklusif gitu ya, melibatkan banyak pihak untuk bisa Iya, urun rembuk dan sebagainya gitu Pak. Mungkin itu Pak Bambang berkaitan dengan iya, bincang kita pada KISP Talk kali ini. Terima kasih Pak Bambang atas iya, wawasannya, insight-nya terkait dengan eh, prinsip keadilan hukum pemilu ya, yang membuat kita harus tetap optimis, jangan pesimis begitu ya. Ternyata masih iya, banyak PR kita bersama untuk bisa betul. mengawal apa hukum pemilu dan eh, iklim demokrasi di Indonesia pada saat ini. Mungkin demikian Pak Bambang, terima kasih Iya, atas apa ilmunya, sharingnya, pengalamannya terkait dengan KIRP Talk kali ini. Semoga sehat selalu Pak Bambang, iya, dan semoga amin. kita semua tetap apa tetap diberi apa ya, semangat untuk bisa mengawal pemilu dan demokrasi di Amin, Indonesia. amin. Terima kasih Iya, teman-teman, Pak Bambang, KIRP Talk pada sesi ketiga kali ini. Terima kasih, saya Hima. Dengan ini demikian bincang-bincang pada sesi kali ini. Saya tutup, Pak Bambang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.